Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Guru Penggerak Aksi Nyata Modul 1.4 tentang Budaya Positif oleh Sumardi Santoso, CGP Angkatan 7, kelas 88, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Audio Jungle. Rancangan tindakan untuk Aksi Nyata Modul 1.4. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dokumentasi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Duang Lundo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian. Bapak Ibu Guru, mohon maaf sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir di sini dalam rangka membagikan pemahaman dan pengalaman serta penerapan budaya positif. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, yang mana pada saat ini kami sudah sampai pada modul 1, tepatnya modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Saya perlu memperkenalkan diri saya lagi, Bapak Ibu, supaya panjenengan tetap ingat pada saya. Saya Sumardi Santoso SPD, CGP Angkatan 7, kelas 88 dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pada saat ini, saya ada tugas diseminasi atau membagikan pemahaman dan pengalaman serta penerapan budaya positif pada Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menampilkan sebuah video dan saya mohon Bapak Ibu semua memperhatikan. Bapak Ibu, saya ulangi ya Bapak Ibu untuk videonya. Ini adalah video yang beberapa hari lalu kita laksanakan Bapak Ibu, yaitu ketika kita melaksanakan budaya positif, tepatnya adalah pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih Bapak Ibu. Jadi kegiatan Jumat Bersih ini merupakan salah satu kegiatan budaya positif yang mana dengan kegiatan Jumat Bersih ini diharapkan lingkungan sekolah atau tempat anak-anak memperoleh pendidikan itu menjadi bersih, rapi, indah, dan terbebas dari segala macam penyakit, sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman, aman, dan bermakna. Kita saksikan dulu ya Bapak Ibu.
semoga dengan bulan kita mendapatkan sapaan anak-anak. Sebelumnya saya akan mengucapkan semangat ya untuk kalian. Semangat pagi, semangat pagi. Ya, budaya positif seperti ini itu perlu kita terapkan pada lingkungan pembelajaran Bapak Ibu, supaya anak-anak terbiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan budaya positif. Misalnya kayak kegiatan Jumat bersih seperti ini, atau nanti Bapak Ibu bisa membuat bentuk-bentuk budaya positif, misalkan menerapkan 5S. 5S itu ada senyum, sapa, salam, sopan dan santun itu. Kemudian bisa juga dengan Bapak Ibu membuat kayak kesepakatan kelas, keyakinan kelas seperti itu. Itu semua akan memotivasi Bapak Ibu untuk lebih kreatif dan berinovasi dalam pembelajaran, sehingga anak-anak itu mempunyai ketertarikan atau daya tarik untuk belajar. Selanjutnya video berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini kegiatan Jumat bersih kemarin yang sudah dilaksanakan. Jadi setelah video yang pertama tadi adalah video awal atau video pemberian motivasi atau kesadaran pada seluruh warga sekolah akan pentingnya kebersihan. Nah, di sini adalah realisasinya atau bentuk nyatanya Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa lihat anak-anak dengan begitu senangnya, begitu antusiasnya melaksanakan kegiatan Jumat bersih. Jadi itu semua tidak lepas dari motivasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu tinggal memotivasi anak, kemudian mengarahkan anak, itu insya Allah anak-anak nanti akan semangat Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, mereka semangat sekali. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya, contoh videonya. Bapak Ibu, jadi untuk memunculkan budaya positif atau disiplin positif, itu Bapak Ibu, jadi tidak langsung istilahnya dalam tanda kutip kayak ngorak-ngorak seperti itu. Langsung anak-anak bersihkan ini, anak-anak bersihkan ini. Jangan seperti itu Bapak Ibu, tapi munculkanlah motivasi intrinsik dari anak. Misalkan kayak begini, anak-anak, kalau kita belajar itu kan membutuhkan lingkungan yang bersih. Kenapa kok lingkungan harus bersih? Supaya kalian itu bisa nyaman, bisa terhindar dari segala macam penyakit, sehingga pembelajaran itu bermakna. Insya Allah nanti kalau jenengan dengan tulus dan penuh keikhlasan, itu akan terkonsep pada anak bahwa melakukan kegiatan Jumat bersih itu bukan karena suatu paksaan, tapi karena ada hubungan sebab akibat seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau mereka menjaga kebersihan, maka bisa belajar dengan baik seperti itu. Kemudian ini materi-materi yang akan saya sampaikan pada Bapak Ibu dalam diseminasi yang berkaitan dengan budaya positif Bapak Ibu. Jadi yang pertama nanti ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Sekarang kita bahas satu-satu ya Bapak Ibu penjelasan dari materi-materi tersebut.
Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu kata dasarnya different, Bapak Ibu. Different itu kan bahasa Inggris, artinya berbeda. Nah, apa maksudnya? Maksudnya itu dalam pembelajaran Bapak Ibu itu dalam memperlakukan siswa atau peserta didik itu didasarkan pada latar belakang peserta didik atau sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik. Jadi sehingga setiap siswa itu bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Karena apa Bapak Ibu? Di sini ada tahap perkembangan. Tahap perkembangan antara siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5, serta kelas 6 itu berbeda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalkan mengajar kelas 1 itu tidak bisa disamakan dengan kelas 6. Kelas 6 pun misalkan dalam satu kelas itu juga berbeda-beda karena kan karakteristik mereka itu kan tidak sama. Nah, itu nanti mengajarnya juga harus berbeda sesuai dengan bakat mereka, minat ataupun kebutuhan mereka. Kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini meliputi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi Bapak Ibu, selama melakukan pembelajaran di kelas itu nanti diharapkan peserta didik Bapak Ibu sekalian itu bisa menunjukkan perilaku atau sikap yang menunjukkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Mandiri di sini mempunyai arti bahwa peserta didik itu tidak tergantung pada orang lain. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis di sini peserta didik itu mempunyai dihimbau. Jadi nanti Bapak Ibu itu membawa anak, menuntun kodrat anak supaya mereka bernalar kritis, mempunyai jiwa keingintahuan yang tinggi. Jadi tidak hanya setuju, iya bu, tapi ketika benar-benar ditanya, tapi mereka sebenarnya belum paham atau belum tahu. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini, anak-anak harus memahami bahwa mereka itu bermacam-macam. Jadi berkebinekaan global. Jadi yang dimaksud berkebinekaan global di sini itu memahami bahwa yang ada di lingkungan sekolah itu mempunyai karakter, keadaan, latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada yang bahasa Indonesia, ada yang bisa bahasa Indonesia, ada yang kurang bisa, ada yang fisiknya sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang hitam misalkan kulitnya, ada yang putih. Lah mereka harus bisa memahami itu. Artinya nanti muaranya mereka bisa bertoleransi kepada sekitarnya, seperti itu. Yang berikutnya adalah bergotong royong Bapak Ibu. Bergotong royong di sini bahwa peserta didik itu harus paham bahwa kita ini kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Jadi harus senantiasa bergotong royong. Toh dengan bergotong royong, pekerjaan yang berat pun bisa menjadi ringan. Dengan bergotong royong ini nanti kerukunan akan terpupuk Bapak Ibu, yang mana muaranya adalah persatuan dan kesatuan semakin kuat. Seperti itu. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini Bapak Ibu harus bisa membawa anak untuk mempunyai pikiran-pikiran menciptakan hal-hal baru. Nanti kreatif ini biasanya gandengannya itu, pasangannya itu inovatif. Jadi kalau kreatif itu memunculkan ide-ide baru, kalau inovatif itu mengkreasi dari ide-ide yang sudah ada.
itu nanti insya Allah kalau peserta didik panjenengan bisa terbentuk karakter Pancasila pada peserta didik tersebut, maka insya Allah hidupnya akan bisa bahagia setinggi-tingginya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi anak itu menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, itu harus bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik dalam sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari tadi kenapa kok peserta didik terus Bapak Ibu, kok tidak Bapak Ibu gurunya? Karena apa Bapak Ibu? Ada yang tahu mungkin? Jadi karena fokus dari kurikulum Merdeka itu kan harus berpusat pada peserta didik. Kita harus sebisa mungkin menghamba pada peserta didik. Menghamba di sini dalam tanda kutip Bapak Ibu, jangan diartikan langsung kita harus menyembah pada anak, itu enggak. Maksudnya sebisa mungkin kita harus menjadi fasilitator atau benar-benar dengan hati yang ikhlas dan tulus itu mengantar anak gitu Bapak Ibu. Jadi kita masuk dalam dunia anak, kita layani anak itu kodratnya ini mau menuju kemana. Lah itu kita antar, kita bawa, kita hanya tinggal memotivasi, memberi dorongan, menyupport seperti itu, sambil memberikan fasilitas-fasilitas sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian materi yang kedua adalah disiplin positif Bapak Ibu. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau panjenengan itu saya suruh, Bapak Ibu harus disiplin. Bapak Ibu kan seakan-akan harus berangkat pagi, terus kayak terpaksa begitu nggih, harus mengerjakan ini. Seakan-akan Bapak Ibu pikirannya kayak begini, asal Bapak senang, asal kepala sekolah senang, seperti itu. Nah, disiplin positif disiplin yang sampai sekarang kita cerna definisinya, itu kan yang seperti itu nggih, biasanya kurang nyaman karena ada keterpaksaan. Lah di sini nanti Bapak Ibu itu diarahkan supaya kedisiplinan panjenengan itu tidak karena terpaksa, tapi karena motivasi intrinsik tadi, disiplin dari dalam. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi motivasi itu ada internal, ada eksternal Bapak Ibu. Kalau internal itu motivasinya dari dalam. Jadi tanpa ada embel-embel paksaan atau rasa takut atau hadiah seperti itu. Tapi kalau eksternal itu misalkan kayak gini. Bu Sofi, kalau panjenengan bisa berangkat pagi, nanti saya beri hadiah buku 1 lusin. Nah, seperti itu. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Nah, kalau internal itu dari dalam. Saya sebagai guru harus berangkat pagi karena niat awal saya harus menjadi contoh yang baik dan saya harus benar-benar mengabdinya itu total, kayak begitu. Itu yang dimaksud dari dalam. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang kita kenal dengan motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah, ini bahasanya bahasa zaman dulu ya Bapak Ibu, bahasa Jawa ya, karena ini yang menulis adalah Ki Hajar Dewantara, jadi kita mengutip. Mardika iku jarwanya nora mung lepasing pangrih nging uga kuat kuasa amandiri priyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan
Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian Diane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Bentar ya Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti itu. Dari tadi kok ada nilai-nilai kebajikan, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, apa nilai kebajikan itu? Jadi nilai kebajikan universal itu kan berarti dunia ya Bapak Ibu, mendunia. Jadi nilai-nilai kebajikan universal sendiri itu telah diperkenalkan di modul 1.2 itu yang sudah saya pelajari Bapak Ibu, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kalau namanya sudah nilai kebajikan universal, itu yang mengakui dunia, bukan hanya Indonesia saja, bukan Afrika saja, bukan Papua saja atau Amerika saja, tapi diakui oleh seluruh dunia Bapak Ibu karena bersifat universal. Nilai-nilai misalkan kayak gini Bapak Ibu. Ini contoh yang bukan nilai universal seperti ini. Kesehatan harus dimiliki oleh orang-orang kulit putih saja. Itu berarti bukan nilai kebajikan universal karena di dunia itu kan ada yang kulitnya hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang coklat seperti itu. Jadi nilai kebajikan universal ini tidak membedakan suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang mereka Bapak Ibu. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi atau dasar ya Bapak Ibu kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, contoh kalau di Indonesia mungkin yang Bapak Ibu kenal ya, kayak nilai-nilai universal itu kayak butir-butir Pancasila seperti itu. Kemudian Dasar Dharma Pramuka itu kan juga nilai-nilai kebajikan ya. Trisatya itu juga nilai-nilai kebajikan. Nah di sini contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, ini kelebihan N Bapak Ibu ya. Contoh nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi banyak sekali Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin tahu nanti saya sampaikan ya. Ini saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia.
Jadi manusia bersikap atau bertingkah laku itu ada motivasinya Bapak Ibu. Motivasi itu dorongan dari hati, dari pikiran, seperti itu. Diane dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalkan saya berangkat pagi itu karena saya itu menghindari amarah dari kepala sekolah. Itu berarti menghindari ketidaknyamanan. Karena kalau mendapat amarah kan tidak nyaman gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Atau menghindari hukuman. Misalkan ada anak bernama Santi begitu, dia berangkat pagi karena dia takut kalau terlambat nanti dapat hukuman. Misalkan disuruh berdiri di depan tiang bendera atau berdiri di depan kelas, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah, sebentar Bapak Ibu saya bacakan dulu ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan bertanya Bapak Ibu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, karena kan ketakutan dari luar tadi Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga bersifat eksternal Bapak Ibu. Karena kan yang memberi imbalan atau penghargaan otomatis kan orang, bukan dirinya sendiri ya, orang dari luar. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Maksudnya, aku boleh dapat hadiah enggak ya? Aku dapat imbalan enggak ya? Seperti itu. Kayak ada pamrih, ya. Seperti itu. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Pengakuan menjadi siswa yang terbaik, pengakuan menjadi guru yang terbaik, seperti itu. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa ya kira-kira apabila saya melakukan ini semua. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat mereka memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi yang ketiga ini adalah motivasi yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Misalkan begini, saya mempunyai cita-cita sebagai seorang guru begitu. Maka saya harus belajar dengan rajin. Tanpa disuruh pun saya belajar karena saya ingin menjadi seorang guru. Kemudian misalkan saya mempunyai cita-cita sebagai seorang tentara gitu Bapak Ibu nggih. Maka saya harus sebisa mungkin menjaga postur tubuh saya. Saya harus berolahraga, tidak merokok, seperti itu. Jadi itu motivasi, ada kesadaran di otak bahwa itu kebutuhan saya untuk mencapai asa atau keinginan saya. Seperti itu. Itu disiplin dari dalam. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan dasar ini ada 5 ya. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ini Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Fisiologis, fisik ya. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, kemudian makanan. Jadi Bapak Ibu sekalian atau anak-anak atau semua manusia itu butuh sehat supaya fisiknya terjaga. Butuh rumah sebagai tempat tinggal. Kemudian butuh makanan supaya kelangsungan hidupnya, metabolisme tubuh tetap terjaga. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup.
Jadi kalau dalam biologi itu ada namanya adaptasi tingkah laku, itu masuk di sini. Supaya mereka tetap survival, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi. Jadi kalau yang ini tadi kan bersifat fisik ya Bapak Ibu. Kalau yang kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisik. Kalau kasih sayang itu kebutuhan psikologis. Jadi secara psikologis panjenengan itu butuh kasih sayang. Sis panjenengan butuh kasih sayang panjenengan. Kemudian panjenengan juga butuh kasih sayang orang-orang di sekitar, baik dari keluarga, orang tua, suami, anak, dan lain-lain. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang piaraan, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi misalkan saya dan panjenengan itu butuh kasih sayang atau perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah pun juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian atau rasa hormat dari kita, seperti itu. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kalau penguasaan seperti ini kita kayak itu ya, pernah mendengar istilah soliter ya. Soliter itu cenderung ingin menguasai, seperti itu. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lah ini yang penting Bapak Ibu. Jenengan itu kalau bisa itu harga dirinya itu harus diakui oleh orang lain sebagai harga diri yang up, yang harga dirinya tinggi. Karena kalau kita tidak mempunyai harga diri, itu kita bisa diremehkan orang lain dan tidak dihargai, itu rasanya sakit sekali, ya. Makanya sebisa mungkin panjenengan harus bisa meningkatkan self esteem itu Bapak Ibu, harga diri panjenengan. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Terampil, berprestasi, kemudian berinovasi kreatif tadi. Lah, munculkanlah itu pada anak didik panjenengan supaya harga diri mereka juga up, juga naik. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Seperti itu. Jadi kayak bioset seperti itu. Jadilah diri sendiri. Jangan mudah terpengaruh. Terpengaruhnya ini untuk hal-hal yang negatif Bapak Ibu nggih. Kalau pengaruhnya positif, monggo, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebebasan. Semua manusia itu butuh kebebasan Bapak Ibu. Panjenengan sedaya sekarang hidup sudah merdeka, ya. Kemerdekaan itu kita peroleh pada tahun 1945. Itu tidak lain tidak bukan hanya karena biar kita memperoleh kebebasan. Karena orang tertindas atau terjajah itu rasanya tidak enak Bapak Ibu. Kita tidak bisa bebas. Kalau sekarang kan bebas bergaya, nggih. Kalau dulu mungkin bergaya itu tidak bisa Bapak Ibu, karena kita itu semua dibatasi. Sekolah tinggi-tinggi tidak boleh, kerja harus begini dengan kerja keras upah rendah, seperti itu. Jadi tertindas itu tidak enak. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Jadi jenengan Bapak Ibu itu bisa bebas memilih sebagai manusia. Lah, jenengan Bapak Ibu sekarang juga menerapkan pada anak didiknya bahwa mereka juga mempunyai kebebasan untuk memilih. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi misalkan siswa Bapak Ibu itu cenderung mempunyai sifat yang ingin mencoba-coba atau rasa ingin yang tahu yang tinggi. Misalkan
bolak-balik tanya jenengan, tanya Bapak Ibu nggih. Atau misalkan bolak-balik ingin mencoba hal-hal baru, mempraktekkan penelitian dan sebagainya. Itu Bapak Ibu tidak boleh menghalanginya. Karena apa? Karena mereka mempunyai kebutuhan hidup, yaitu kebebasan tadi. Bapak Ibu cuma mengarahkan, kemudian memfasilitasi, kemudian mendampingi mereka supaya mereka itu terarah. Dengan terarah, maksudnya begini Bapak Ibu, kalau tidak jenengan dampingi, itu dikhawatirkan dalam mereka mengartikan kebebasan ini, mereka nanti terjerumus pada hal-hal tertentu yang tidak kita inginkan. Jadi jenengan Bapak Ibu tetap harus mendampingi mereka. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Semua manusia itu butuh kesenangan ya Bapak Ibu. Nah, butuh kebahagiaan. Jadi kita cari apapun dalam hidup ini, itu yang kita inginkan adalah, kalau dalam bahasa Jawa ada istilah supaya hidupnya ayem, ya. Nah, itu ya seperti ini, supaya dia merasa senang dalam hidupnya. Karena tidak ada manusia yang ingin hidupnya sengsara atau menderita, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bermain, kesenangan dan tertawa, itu adalah dunia putra-putri panjenengan. Saat ini panjenengan kan ngajar di SD, ya. Lah, itu usia anak SD itu ya ini identik dengan kesenangan, bermain dan tertawa. Makanya Bapak Ibu sekali-sekali atau jangan bosan-bosan itu ajak mereka tertawa, bermain, senang-senang dengan menyanyi atau permainan sekreatif Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, jadi belajar sambil bermain, belajar sambil bernyanyi, seperti itu. Jadi tidak melulu hanya pelajaran. Nanti mereka jenuh, akhirnya tidak bisa bermakna pembelajaran tersebut. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, itu bermain, Bapak Ibu. Pernah lihat sirkus, ya? Nah, anjing, lumba-lumba, primata, anjing laut itu diajak bermain sambil diajari. Akhirnya mereka pun bisa. Ya kan? Seperti itu. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia itu tidak berbeda. Jadi gini Bapak Ibu, pesannya itu nanti karena Bapak Ibu kan bekerja ya istilahnya, itu kan di dunia pendidikan. Itu tidak akan bisa merubah serta-merta pada saat itu Bapak Ibu. Nanti dampaknya itu panjenengan bisa lihat itu dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang. Jadi misalkan sekarang ada anak belum berkembang itu jangan dimarahi. Karena anak itu memberi pembelajaran pada anak itu bukan sesuatu yang instan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi mungkin saat ini belum berkembang, nanti di step berikutnya mereka akan berkembang. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yaitu ada 5, yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu nanti kan saya kenalkan pada yang namanya restitusi Bapak Ibu ya. Nah, restitusi di dalam Bapak Ibu berperan atau menerapkan restitusi ini, Bapak Ibu bisa berperan sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa. Ini maksudnya kontrolnya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kontrolnya itu nanti seperti ini. Maksudnya sebagai penghukum itu begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya siswa terus melakukan kesalahan, misalkan putra-putrinya terlambat. Karena kamu terlambat 5 menit, lari mengelilingi sekolah 5 kali, itu termasuk menghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, itu kayak begini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mempunyai siswa, kemudian siswa itu menyobekkan buku temannya. Terusan Bapak Ibu malah begini. Ayo, kamu tadi yang merobekkan, kamu harus bertanggung jawab. Karena kalau tidak bertanggung jawab, nanti kamu bisa dilaporkan ke kantor polisi.
Kalau tidak gitu nanti kamu akan masuk neraka karena kamu berdosa. Itu dia merasa, ya kamu lihat itu temanmu, misalnya kayak gini, kamu lihat temanmu bukunya yang sobek itu, dia benar-benar merasa sakit hatinya karena dia takut pada orang tuanya. Akhirnya yang menyobekkan tadi, itu kan kesalahannya juga tidak seberapa, nggih. Itu dia merasa sangat bersalah sekali, Bapak Ibu. Itu untuk siswa yang sensitif, itu bisa depresi. Lah kemudian sebagai teman di sini misalkan ada putra-putri panjenengan yang melakukan kesalahan, itu panjenengan dekati, seakan-akan sampean itu berperan sebagai sebaya mereka. Sebagai sebaya mereka, itu misalkan begini. Jadi kayak tidak antara guru dengan siswa, tapi kayak dengan teman. Misalkan kayak begini. Mas, misalkan laki-laki ya, mas, adik kok melakukan kesalahan, kenapa ya? Coba curhat cerita ke saya, mungkin saya bisa membantunya. Kamu nggak usah takut, di sini saya sebagai temanmu, nanti saya akan memberikan solusi yang insya Allah bisa menjadi jalan keluar yang baik untuk kamu dan teman yang sudah kau lukai tadi, kayak begitu. Jadi bicaranya pun tidak seperti antara guru dan siswa, tapi ya seperti teman sebaya, seperti itu. Soalnya biasanya anak-anak peserta didik itu kalau dengan teman itu kan merasa lebih terbuka, tidak menutup-nutupi kayak gitu. Kemudian sebagai pemantau di sini Bapak Ibu itu hanya memantau saja, memantau di sini kurang memberikan kayak sebentar seperti ini Bapak Ibu. Oh nanti saja. Sebagai pemantau ini Bapak Ibu tidak memberikan solusi, hanya langsung dengan hubungkan dengan nilai. Oh itu ada Sofi berbuat salah, nilainya C. Oh itu sikapnya C. Oh itu ada Aziz berbuat salah. Hanya memantau saja. Kalau sebagai manajer kan mengelola ya Bapak Ibu. Lah itu harus bukan harus, itu Bapak Ibu nanti kalau sebagai manajer itu dilakukan pendekatan. Misalkan ada siswa-siswinya yang berbuat salah itu dilakukan pendekatan. Kemudian ditanya baik-baik, salahnya apa tadi? Salahnya ini, seperti itu ya. Terus dicari jalan keluarnya. Setelah dicari jalan keluarnya, nanti dihimbau supaya tidak melakukan hal kesalahan tadi lagi, seperti itu. Itu yang manajer. Jadi ada pengelolaan di sini. Yang keenam adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu sebenarnya hampir sama dengan kesepakatan kelas. Kalau Bapak Ibu kan biasanya mengenal tata tertib ya Bapak Ibu, tata tertib kelas, tata tertib. Kalau tata tertib kelas itu kan yang membuat gurunya ya, anak-anak tinggal mematuhi. Itu seakan-akan kan kayak ada paksaan. Mau tidak mau harus dipatuhi. Mau tidak mau harus dilaksanakan seperti itu. Kalau keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, bersifat umum. Jadi umum untuk anak di kelas itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kayak ada musyawarah. Jadi yang menentukan nanti anak-anak sendiri. Misalkan kayak gini, anak-anak nanti kira-kira kita masuk kelas itu pukul berapa? Misalkan ada setengah 7, jam 7, setengah 8. Akhirnya diberi kesempatan jam 7. Nanti kalau yang terlambat itu nanti bagaimana anak-anak kita beri sanksi atau kita beri apa kayak gitu. Lah itu nanti dari usul anak-anak tadi itu kita ambil suara terbanyak, kita jadikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Seperti itu. Kemudian misalkan kayak gini contoh lain. Anak-anak kalau yang tidak mengerjakan piket itu nanti harus bagaimana kayak gitu.
anu Pak harus membersihkan 2 kali, misalnya harus membersihkan 3 kali, terus kita cari kesepakatan bersama harus membersihkan 2 kali, setuju, terus kita tulis di kesepakatan kelas. Seperti itu ya. Pokok berdasarkan musyawarah bersama, terus menjadi kesepakatan bersama, baru ditempel, dimunculkan dalam bentuk keyakinan kelas tadi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang terakhir materinya adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi, tadi kan sudah dijelaskan restitusi, ini yang lebih rincinya. Jadi segitiga restitusi itu seperti ini Bapak Ibu. Ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini Bapak Ibu mau yang ini dulu boleh, yang ini dulu boleh, yang ini dulu boleh. Jadi tidak kaku Bapak Ibu, tidak kaku. Ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, panjenengan sedoyo niku sudah melakukan itu. Tapi karena Bapak Ibu belum mengenal istilah segitiga restitusi, Bapak Ibu belum tahu kalau yang sudah jenengan lakukan itu termasuk amalan dari segitiga restitusi ini. Sebenarnya sudah Bapak Ibu, ya. Lah segitiga restitusi itu langkahnya ini Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Itu teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Namanya manusia itu pasti akan melakukan hal yang terbaik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua teori kontrol, itu semua perilaku memiliki alasan. Itu kenapa teori kontrol ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu paham betul? Itu maksudnya begini Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu itu tidak cenderung memaksakan gitu loh Bapak Ibu. Misalkan ada anak yang salah, itu buatan terus dengan kamu salah, kamu harus dihukum. Lah, teori kontrol itu memberikan pengertian kayak gini. Kalau ada yang salah, manusia itu tempatnya salah. Jadi sudah wajar kalau manusia itu salah. Seperti itu. Itu yang teori kontrol. Jadi jenengan yang dari awal itu bilang, kamu salah, kamu harus dihukum. Itu malah terkontrol. Saya tidak boleh berkata seperti itu. Karena semua manusia pasti melakukan kesalahan. Nanti panjenengan, insya Allah akan terbentuk jiwa-jiwa yang sabar. Kalau bisa mengamalkan ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Semua itu kan punya motivasi internal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya semua itu mempunyai motivasi internal. Tapi Bapak Ibu mungkin karena belum menyadari, mungkin selama ini lebih suka menjalankan motivasi untuk menjalankan aktivitasnya itu lebih banyak karena motivasi eksternal. Padahal kalau panjenengan lebih banyak motivasi internalnya itu lebih nyaman dalam hidup. Insya Allah seperti itu. Nah, ini sebelum saya tutup, nanti Bapak Ibu, ini saya tutup dulu, tapi setelah ini saya beri contoh yang video restitusi sebentar ya Bapak Ibu. Jadi saya tutup dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya tutup, ini contoh video restitusi yang sudah pernah saya praktekkan Bapak Ibu. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga lancar ya Bapak Ibu videonya. Nggih. Bismillah. Bentar. Ini langsung ya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Itu kemarin lalu. Nah, kemarin lalu itu ada siswa yang bernama Keke itu buang sampah sembarangan. Nah, jadi tidak langsung saya marahi. Nah, kita beri penjelasan dulu seperti itu. Ya.
Nah ini Mbak Keke kemarin buang sampah sembarangan. Terus ketika saya tanya kenapa enggak di tempat sampah buangnya, katanya terlalu jauh. Nah, kemudian saya beri kesadaran kalau misalkan membuang sampah di tempat sampah kan dia berjalan-jalan lah, itu sambil berolahraga. Insya Allah badannya kan sehat seperti itu. Nah, jalan sehat tadi dari sini ke tempat sampah seperti itu. Tempat sampah. Nah, terus kita beri kesadaran supaya motivasi intrinsiknya muncul. Kalau buang sampah sembarangan, itu mereka kita suruh berpendapat kira-kira apa yang terjadi. Katanya, kata Mbak Keke, kalau buang sampah sembarangan itu tidak indah, lingkungan jadi kotor, tidak rapi seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang Mbak Keke sudah mengerti, maka untuk selanjutnya kalau bisa jangan, ya harus bisa ya, jangan diulangi. Ya, jadi dalam segitiga restitusi ini nanti terkadang Bapak Ibu itu tidak sekali langsung bisa Bapak Ibu. Jadi perlu berulang-ulang. Lihat siswanya itu untuk disiplin positifnya itu cenderung peka atau cenderung kurang peka. Kalau yang sudah langsung peka itu ya nanti sekali itu sudah seterusnya melakukan. Tapi kalau anaknya mungkin kurang peka, disiplin positifnya, kesadarannya kurang, itu mungkin akan mengulang lagi. Itu Bapak Ibu melakukan restitusi lagi. Kalau mengulang lagi, restitusi lagi, seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian video yang kedua, itu kemarin ada anak itu sedang bermain badminton Bapak Ibu. Ini Keke sama Amel. Dia berkelahi rebutan raket. Nah, terus kita ajak ke suatu tempat, itu kita stabilkan suasananya. Biar mereka yang dari emosi itu kita ajak bicara dari hati ke hati supaya mereka itu dari yang kayak emosi gitu terus menurun gitu Bapak Ibu, biar mudah ditata. Terus nanti kita masukkan sedikit-sedikit kesadaran yang mengarah pada disiplin positifnya. Nah, itu diberi kesadaran kalau masih dipakai teman itu harus mengantri atau mengambil raket yang lain di kantor atau di tempat olahraga seperti itu. Katanya takut kemarin ketika saya tanya mengambil di kantor ya, takut ada hantu katanya. Terus saya beritahu bahwa hantu itu tidak ada selama kita itu berani. Akhirnya si Keke pun berani mengambil ke kantor. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau suatu saat mereka bermain lagi, insya Allah mereka sudah tidak akan bertengkar. Tapi kalau raketnya masih dipakai, mereka akan antri. Atau mereka mengambil raket yang lain. Nah kalau masih begitu lagi bagaimana? Ya kita lakukan restitusi lagi dengan cara yang lain yang lebih bijak, yang bisa diterima oleh anak-anak tersebut. Sehingga mereka benar-benar bisa menerapkan budaya positif atau disiplin positif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banun. Demikian laporan aksi nyata model 1.4 saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.